Iya. Baik malam kawan-kawan. Jadi diskusi kita malam ini adalah tentang advokasi upah, karena di dalam grup itu ada diskusi kawan-kawan yang mengenai pelanggaran-pelanggaran upah gitu ya. Nah, diharap nanti agendanya adalah kita mau mengenal apa itu advokasi, apa itu upah, kemudian jenis-jenis pelanggaran upah, terus bentuk-bentuk advokasi apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, kita adalah diskusi, jadi maksudnya saya adalah coba jadi pemantiknya gitu ya, ngasih semacam pengantarnya. Nanti kita bisa diskusi, kawan-kawan bisa sampaikan juga pengalaman dari kawan-kawan ketika melakukan advokasi gitu. Atau kasus-kasus konkret yang coba kita pecahkan. Nah, di akhir sesi diharapkan kita punya gambaran tentang eh, proses untuk melakukan advokasi upah. Baik. Kawan-kawan, aku coba share slide ya. Ini dia. Apakah sudah kelihatan? Oke, Pak Nel. Sudah ya. Baik. Ya, kita coba pelan-pelan ya, mulai dari pengertiannya. Eh, Pengertian advokasi nih, pengertian advokasi. Nah, ada macam-macam pengertian advokasi, tapi pada dasarnya advokasi itu adalah upaya untuk membela atau memperjuangkan hak buruh. Karena kita berbicara dari sisi perburuhan, maka advokasi itu adalah membela buruh, memperjuangkan hak-hak buruh, gitu ya. Termasuk kalau kita bicara hak buruh adalah juga untuk membuat kondisi perburuhan menjadi lebih baik, gitu. Itu juga advokasi. Nah, kita mengenal beberapa jenis advokasi yang kalau dikelompokkan menjadi dua besar nih. Nah, kita sebut aja yang pertama advokasi kasus, yang kedua advokasi kebijakan gitu. Nah, advokasi kasus ini adalah upaya kita untuk membela atau memperjuangkan atau menyelesaikan suatu kasus tertentu gitu. Misalnya ada anggota kita yang di PHK atau ada upah yang di bawah minimum gitu ya. Jadi upah minimumnya kan sudah ditentukan, tapi dia tetap dibayar di bawah minimum dan yang lain-lain. Nah, advokasi kasus ini memang dia kasus per kasus. Ini biasanya dilakukan terhadap individu tertentu atau terhadap sekelompok kecil gitu. Tapi dia kasusnya, ya itu dia advokasi kasus. Nah, yang kedua adalah advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan ini itu upaya untuk mempengaruhi satu kebijakan atau peraturan gitu. Jadi advokasi kebijakan ini adalah untuk mempengaruhi kebijakan atau peraturan, maksudnya kalau ada satu kebijakan bagaimana mempengaruhinya supaya berpihak ke buruh. Kalau ada peraturan, bagaimana mempengaruhi peraturan itu supaya dia berpihak ke buruh isinya gitu ya, atau kebijakan atau keputusan gitu deh. Nah, misalnya kalau di dalam perusahaan itu PKB. Kalau kita bikin PKB, itu kan bukan kasus ya, nggak ada masalah di sana. Tapi isinya PKB-nya sendiri adalah sebuah eh, peraturan-peraturan. Jadi upaya membuat PKB atau membuat PKB menjadi lebih baik itu disebut juga advokasi kebijakan. Nah, misalnya juga tentang penetapan upah minimum, seperti yang baru-baru ini dilakukan ya, yang kawan-kawan juga ikut berproses di dalamnya. Waktu upah minimumnya belum ada, mau ditetapkan supaya dia memenuhi harapan-harapan buruh gitu, maka upaya menetapkannya itu, upaya memprosesnya sampai dengan terjadinya penetapan, itu disebut advokasi kebijakan, gitu, upaya. Nah, itu dia. Eh, Gampangnya advokasi kasus terjadi apabila ada kasus, advokasi kebijakan dilakukan apabila ingin mempengaruhi satu kebijakan atau peraturan. Baik, kita lanjut ya. Nah, topik kita adalah tentang advokasi upah. Jadi tadi sudah advokasinya, nah sekarang tentang upah. Coba sama-sama kita kita apa?
kita samakan dulu gitu cara pandang kita tentang upah. Nah, ini definisi yang diambil dari PP 36 2021 ya. Eh, upah itu adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang. Gitu. Ingat ya, dalam bentuk uang, jadi bukan bentuk lain. Sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Jadi perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Nah, itulah dia upah. Nah, ini gambarnya upahnya dolar nih. Ada yang punya upah dolar nggak? Oke, kita lanjut. Baik. Kan sekalipun tentang upah itu pengaturannya sudah cukup lah diatur ya di dalam regulasi, ada di Undang-Undang 13, ada di peraturan pelaksananya, di PP gitu, bahkan juga di perjanjian kerja atau di perjanjian kerja bersama itu diatur sedemikian rupa. Tapi dalam prakteknya itu bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran atau bahkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Tentu ada banyak jenis-jenisnya gitu. Ini ada beberapa jenis. Nanti kita lihat ya, kawan-kawan bisa tambahkan juga gitu. Nah, jenis-jenis pelanggaran upah itu diantaranya pertama upah terlambat. Ini maksudnya pemberian upah itu nggak tepat waktu atau lebih lama dari seharusnya. Gitu. Upah terlambat dibayar ya. Yang kedua upah kurang, yaitu pemberian upah yang lebih rendah dari yang telah disepakati atau diatur undang-undang. Jadi sudah ada kesepakatan, tapi tetap dibayarkannya kurang dari itu. Atau sudah diatur undang-undang, misalnya upah minimum, tapi tetap dibayarkan kurang daripada itu. Nah, ini disebut dengan upah kurang, kita sebut aja begitu. Yang ketiga, tidak membayar upah. Nah, pekerja ini tidak diberi upah meskipun telah melakukan pekerjaan yang dijanjikan. Yang keempat, upah lembur yang tidak tepat. Ini maksudnya pemberian upah lembur tidak sesuai dengan jumlah jam yang dijalankan, gitu ya. Perhitungannya nggak tepat nih, atau bahkan nggak dibayarkan kadang-kadang. Yang kelima, pemotongan upah tanpa alasan sah. Ini pemotongan upah tanpa adanya alasan yang sah atau tanpa persetujuan dari pekerja, gitu ya. Yang keenam, tidak membayar upah pada kondisi tertentu, gitu. Nah, jadi ini upah tidak dibayar pada saat pekerja tidak bekerja karena alasan tertentu yang harusnya dibayar menurut undang-undang, seperti ketika dia sakit, cuti haid, atau keperluan keluarga, gitu ya. Atau hal lain yang diperjanjikan sebagai dibayar, seperti misalnya melakukan pekerjaan-pekerjaan serikat, gitu. Serikat pekerja sebagai pengurus. Nah, itu diantaranya jenis-jenis pelanggaran upah. Baik, kita lanjut ya. Nah, kawan-kawan ada berbagai macam bentuk advokasi. Sebenarnya bisa macam-macam ya, tergantung kasusnya, tergantung kebijakannya yang mau dibuat gitu ya, dan bahkan juga tergantung dari kreativitas kita. Jadi kalau satu cara tidak berhasil, maka kita akan gunakan cara yang lain secara kreatif gitu. Kalau satu cara ada dan kemudian ada cara yang lain, maka itu bisa dikombinasikan cara-caranya. Gitu deh. Nah, misalnya upaya-upaya advokasi itu ya, eh, pertama kita bisa melakukan PPHI. PPHI ini penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Seperti kita tahu ya, begitu ada pelanggaran upah, maka anggota kita ya mendatangi serikat pekerja deh, melaporkannya gitu ya. Kemudian bersama-sama dengan serikat pekerja melakukan advokasi ke perusahaan. Maka tahap-tahapnya adalah bipartit. Kita tahu ya, bipartit itu adalah komunikasi antara pekerja atau serikat pekerja ya, melakukan rapat bipartit tentang suatu kasus, serikat pekerja atau pekerja dengan si pengusaha ya untuk menyelesaikan satu kasus. Nah, bila kemudian bipartitnya ternyata tidak berhasil, gagal ya, itu dilakukanlah
mediasi, artinya membuat laporan kepada eh, mediator hubungan industrial di dinas ketenagakerjaan setempat, ya. Nah, apabila kalau ini berhasil, maka akan dibuatkan persetujuan bersamanya ya, begitu juga mediasi. Kalau gagal, maka juga akan dibuatkan risalahnya dan akan keluar anjuran mediasi nanti pada saat mediasi. Nah, setelah itu, apabila mediasi gagal, maka dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, maka terjadilah proses di pengadilan hubungan industrial. Nah, cara lain yang bisa dilakukan adalah membuat laporan ke pengawas ketenagakerjaan. Nah, ini berbeda ya dengan proses yang di atas, dengan mediasi, ini laporan ke pengawas. Tugas pengawas itu adalah melakukan penegakan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Jadi setelah kita membuat laporan, maka pengawas akan melakukan pemeriksaan. Biasanya dia akan melakukan semacam BAP-nya ya, dia minta keterangan, kemudian juga dia melakukan kunjungan ke perusahaan gitu, pemeriksaan ke perusahaan dan seterusnya. Kemudian nanti pengawas akan mengeluarkan nota pemeriksaan gitu. Nah, di sana kemudian juga bisa mengeluarkan penetapan yang menyimpulkan apakah pelanggaran terjadi atau tidak terjadi gitu dan perbaikan apa yang harus dilakukan ya ke pengawas ketenagakerjaan. Nah, pengawas ketenagakerjaan ini juga bisa bertindak sebagai PPNS, pegawai penyidik negeri sipil. Artinya kalau dalam proses pemeriksaannya dia menemukan ada unsur pidananya di sana, sebagai PPNS nanti tadi dia bisa membuat laporan pidananya gitu ya, membuat berkas pidananya bekerja sama dengan kepolisian gitu, koordinasi. Nah, yang ketiga laporan polisi. Laporan polisi. Jadi pelanggaran pelanggaran upah itu sendiri juga ada sisi pidananya. Misalnya sebagaimana kita tahu ya, kalau di peraturan perundangan itu diatur membayar upah di bawah upah minimum itu diancam hukuman pidana gitu. Nah, dengan demikian itu bisa dilaporkan ke polisi, kantor polisi. Nah, keempat, kita juga bisa membuat laporan ke Komnas HAM. Jadi, ketenagakerjaan, bekerja, pekerjaan, dan upah itu masuk dalam ruang lingkup hak asasi manusia. Dengan demikian, kita bisa membuat laporan juga ke Komnas HAM. Nanti Komnas HAM akan melakukan pemeriksaan dan juga memanggil pihak-pihak itu. Ya. Nah, itu dia. Baik, yang kelima, kan sebagai serikat pekerja, kita tahu kekuatan utama serikat pekerja itu adalah, serikat pekerja itu apa sih gitu ya? Macam-macam definisinya kita tahu ya. Tapi sebenarnya esensinya serikat pekerja itu adalah organisasi yang berbasis anggota. Gitu. Jadi dia berbasis massa untuk kepentingan anggotanya, untuk perjuangkan kepentingan anggotanya. Itulah serikat pekerja ya. Karena itu kekuatan utama serikat pekerja itu sebenarnya pada massa anggotanya dan juga jaringannya. Nah, karena itu dalam rangka mengadvokasi upah, maka sangat penting untuk menggalang dukungan dari anggota dan juga dari jaringan. Kalau kita sama-sama berdiri, sama-sama bergerak untuk mengadvokasi sesuatu hal di serikat pekerja, peluangnya semakin besar berhasil apabila dilakukan bersama-sama dengan anggota tadi dan jaringannya. Gitu ya. Jadi kemampuan menggalang ini menjadi penting dan ini sudah terbukti ya dalam berbagai proses advokasi yang kita lakukan sama-sama. Nah, yang keenam ini kampanye dan edukasi. Nah, kampanye ini apa sih gitu? Ya, kalau kita lihat kampanye itu sebenarnya adalah upaya untuk mempengaruhi opini publik. Gitu. Upaya untuk mempengaruhi opini publik supaya dia berpihak pada kita. Gitu ya, supaya dia mengerti isu yang kita angkat dan berpihak. Jadi publik kemudian berpihak, anggota berpihak, jaringan berpihak. Nah, kalau belum lama ini ada pemilu gitu ya, pemilu apa namanya, pemilu presiden lah misalnya ada kampanye. Nah, itu kan esensinya adalah bagaimana supaya si calon mendapat dukungan dari publik kan gitu ya. Nah, ini juga gitu. Kita berkampanye supaya mendapat dukungan dari anggota kita dan dari publik terhadap proses advokasi yang dilakukan. Karena itu berkampanye menjadi sangat penting. Gitu. Kampanye nggak cukup hanya sekedar membuat flyer,
membuat poster gitu ya dan posting ke internet gitu. Tidak cukup hanya sekedar begitu. Itu adalah caranya, itu adalah alatnya betul gitu. Tapi memikirkan bagaimana itu berdampak untuk mempengaruhi publik sangat penting. Jadi perlu dipikirkan bahasanya, kata-katanya, waktu penyampaiannya dan seterusnya. Kampanye yang baik lah ya. Nah, kemudian juga ini edukasi. Edukasi pun adalah bagian dari advokasi. Ini paling penting karena dalam edukasi ini terjadi penyadaran, gitu ya. Pendidikan lah kita sebut ya. Misalnya kepada anggota terjadi penyadaran akan hak-haknya, gitu. Waktu itu dia belum tahu hak-haknya bahwa terjadi pelanggaran perhitungan upah lembur misalnya. Nah, dengan diedukasi dia tahu bagaimana menghitung upah lembur, apa haknya. Nah, dengan edukasi juga dia pun jadi tahu bagaimana mengadvokasinya. Jadi ketika kawan-kawan melakukan proses advokasi, teman-teman kita anggota ini juga tahu bahwa kita sedang melakukan proses advokasi, gitu ya. Nah, karena mereka tahu kita sedang melakukan proses advokasi, mereka pun akan memberikan dukungan, gitu. Jadi perlu diedukasi supaya mereka berdaya dan juga mau melakukan ikut serta dalam proses advokasinya. Karena pengurus melakukan proses advokasi bersama-sama dengan anggota ya, kekuatannya ada di sana, gitu. Nah, yang ketujuh, aksi dan mogok kerja. Ini juga lazim kita gunakan, lazim digunakan oleh serikat pekerja, serikat buruh di seluruh dunia, gitu. Sebenarnya kalau kita sebut dengan mogok kerja, itu adalah hak itu muncul ketika gagalnya perundingan. Jadi kalau kita berunding dengan serikat dengan pengusaha dan terjadi gagal tidak mencapai kesepakatan, maka hak itu muncul. Itu hak mogok kerja itu muncul. Nah, hak itu diberikan untuk menseimbangkan posisi sebenarnya. Hak mogok kerja artinya adalah hak untuk tidak bekerja tapi tetap dibayar ya untuk mogok kerja karena alasan-alasan normatif itu tetap dibayar yang dilakukan secara sah gitu. Nah, secara sah di sini adalah dilakukan dengan tidak melanggar hukum, dengan memberikan pemberitahuan 7 hari sebelumnya dan juga karena alasan gagalnya perundingan ya gitu. Nah, kalau aksi itu bisa macam-macam. Mulai dari yang halus gitu ya, seperti kawan-kawan bersepakat, yuk kita bikin aksi menunjukkan duka cita atas upah yang rendah, misalnya atas pelanggaran upah, sama-sama pakai pita hitam semua, itu juga aksi. Ada juga yang aksi, yuk kita bikin aksi dalam bentuk rapat akbar. Nah, kawan-kawan berkumpul di satu tempat atau di satu ruangan, melakukan rapat di sana. Ada yang orasi, ada yang peserta ganti-gantian. Itu pun bentuk aksi. Nah, aksi yang lain juga seperti yang pernah dilakukan ya, kawan-kawan juga lakukan, melakukan semacam long march, bergerak dari satu titik ke titik lain, bersama-sama berkumpul di satu tempat gitu ya, dengan lebih dulu melakukan jalan bersama gitu. Ada berbagai bentuk aksi yang bisa dilakukan. Itu dia. Nah, baik. Kawan-kawan dari aku sampai di sini dulu. Kita akan lanjut ke diskusi ya. Kita tahu kawan-kawan sudah juga melakukan proses-proses advokasi dalam berbagai bentuknya. Berbagai bentuk. Jadi ada macam-macam bentuk tadi ya, berbagai proses advokasi. Atau di dalam kawan-kawan juga terjadi pelanggaran upah dan seterusnya. Nah, coba kita diskusikan di sini. Jadi bukan sekedar tanya jawab untuk memahami materi diskusi yang sebenarnya kawan-kawan juga sudah tahu, tapi coba kita dalami permasalahannya dan langkah apa yang bisa kita lakukan. Itu dulu dari aku. Yuk kita mulai diskusinya, silakan. Izin Pak Nel, Silakan Bung Deddy. Aku mungkin ambil kertas saya catat. ingin minta cerita nih sama Pak Ketua nih Bung Angga. Karena dulu kawan-kawan di Sungai Bangun itu kan mereka dibayarkan upah kan di bawah minimum. Setelah Kurang kuat adanya, Bung Deddy. saya ingin mendengar cerita dari Pak Ketua Angga
Karena kawan-kawan di Sungai Bang dulu kan mereka dibayarkan upah di bawah upah minimum kurang. Ya, karena ada yang serikat, ya mereka alhamdulillah dengan melakukan diskusi, pendekatan, akhirnya perusahaan mengikuti regulasi yang sudah berlaku dan membayarkan upah yang kurang. Mungkin Pak Ketua Angga bisa cerita sebentar. Baik, terima kasih Pak Didi. Izin Pak Nelson, izin kawan-kawan semua. Selamat malam. Malam. Dalam kesempatan ini mungkin ada sedikit cerita ya, pengalaman saya, pengalaman kita di sini. Walaupun baru umur jagungnya kita masih tahap belajar juga. Jadi kemarin ada beberapa kawan kita, beberapa rekan kita yang mendapat upah di bawah upah ketentuan minimum. Jadi kita coba langkahnya itu kita coba pembicaraan di waktu non formal awalnya kepada HRD. Lalu kesepakatan di obrolan waktu non formal itu tidak tidak ada titik temu, titik terangnya tidak ketemu. Jadi dari serikat langkahnya kita ajukan bipartit. Ada beberapa kasus sih kemarin itu Pak Nel, Pak Dedi. Tapi yang kita fokus ke kasus upah itu kemarin. Ada 2 orang itu di bawah upah minimum. Jadi kita coba bipartit kemarin, bipartit pertama itu langsung mendapat titik terang. Jarak waktu dari hasil bipartit ke pelaksanaan pembayaran kekurangan upah tersebut kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan. Itu memang langsung dibayarkan dengan adanya serikat. Sebelumnya memang tidak sama sekali dihiraukan, tidak ada tanggapan, bahkan tidak digubris sama sekali itu Pak Nel. Setelah adanya serikat dan dukungan dari kawan-kawan memang sangat berpengaruh, sangat-sangat memang membantu kita. Jadi langsung dibayarkan oleh pihak perusahaan sampai dia dari waktu pertama bekerja sampai 2 bulan lalu. Itu berkisar ada yang hampir 3 tahun, ada yang 1 tahun 3 bulan. Dibayarkan semua kekurangan gajinya. Memang sangat banyak dampak positifnya memang untuk para pekerja kami di sini, dan mudah-mudahan juga ya serikat-serikat pekerja lainnya, kawan-kawan yang di sana dapat memperjuangkan hak-hak karyawan dan anggotanya. Nah, mungkin itu dia ceritanya sedikit dari kita, Pak Nel. Iya, cerita yang sangat menarik gitu, Bung Angga. Baik, mau kutanggapi ya, tadi aku ada yang kelewat. Begini juga kawan-kawan dalam proses advokasi. Kita tahu dalam advokasi perburuhan seringkali sumber daya kita lebih kecil daripada sumber daya yang dimiliki pengusaha gitu ya. Sumber daya itu bisa uang, bisa tenaga, bisa skill gitu. Sehingga sangat berat sebenarnya melakukan advokasi. Itu deh. Nah, kalau gagal itu kita anggap oke deh, apa boleh buat gitu ya. Kenapa? Tapi kalau itu ada satu keberhasilan, maka itu adalah sesuatu yang layak dirayakan gitu. Nggak persoalan sekecil apapun, setiap kali melakukan proses advokasi dan ada keberhasilan, itu layak dirayakan. Supaya kita tetap terus bersemangat, tetap terus bergerak gitu. Nah, jadi hari ini juga kita merayakan keberhasilan itu, Bung Angga. Jadi yang Ya, Pak. dilakukan kawan SBHTIB ini adalah ada persoalan upah, mereka mula-mula melakukan dengan proses non formal kita sebut. Oke, itu bagus. Non formal itu adalah ngobrol-ngobrol dulu, ditanyakan dulu ke perusahaan, diobrolin ke perusahaan. Siapa tahu perusahaan mau, siapa tahu bisa selesai persoalan. Ada proses non formal. Tapi ketika itu tidak berhasil, tidak ada buahnya, maka kawan-kawan ini merubah menjadi proses formal. Nah, itulah dia proses formal, bipartit, mediasi, dan seterusnya. Nah, ketika proses formal dilakukan, ini berkonsekuensi. Gagalnya bipartit yang formal itu sendiri juga bisa menimbulkan hak untuk mogok dan seterusnya, gitu, dan bisa terus meningkat ke mediasi dan seterusnya ya. Jadi ada konsekuensi dari proses formal yang dilakukan. Nah, ternyata ketika proses formal dilakukan pada tahap bipartit,
perusahaan merubah posisinya, yaitu mengabulkan tuntutan kawan-kawan agar upahnya dibayar sesuai ketentuan dan dibayar tidak lebih dari 1,5 bulan kemudian. Dan ini juga adalah, tadi disampaikan oleh Bung Angga, bukan semata-mata karena kemampuan pengurus atau tim advokasi yang berkomunikasi dengan si pengusaha, bukan semata-mata karena itu, tapi walaupun itu penting ya, kemampuan timnya itu penting, data-data yang diperlukan penting, dokumentasi penting, itu penting banget. Tapi yang lebih penting tadi yang disampaikan oleh Bung Angga adalah dukungan dari para anggotanya, dari kawan-kawannya, dan juga jaringannya. Gitu tangkapan aku ya. Eh, iya, terima kasih Bung Angga dan kawan-kawan ya. Baik, kawan-kawan yang lain. Oh ya, sebelumnya aku mau gali dari Bung Angga. Bung Angga ketika melakukan proses bipartit itu, seperti apa persiapan yang kawan-kawan lakukan? Dan seperti apa respon dari si pengusaha di meja perundingan? Coba jelaskan dulu deh. Kita mau lihat lebih dalam. Ya, tentunya untuk persiapan harus sangat-sangat matang, Pak Nel ya. Kita ada beberapa kali pertemuan antar pengurus untuk melakukan tahap bipartit yang pertama kali, perdana kali yang kami alami di sini. Makanya kami perlu persiapan yang sangat-sangat matang. Jadi ada 3 kali pertemuan rapat pengurus untuk masuk ke langkah bipartit kemarin itu. Seperti yang kita bilang tadi, ada beberapa isu kasus yang kita naikkan, yang kita perlu perbincangkan dengan perusahaan, tapi kita fokus ke upah tadi ini. Sebelumnya tadi terlewat tadi Pak Nel, langkah-langkah tadi itu sebenarnya nggak langsung ke bipartit, ada langkah sebelumnya yaitu langkah media. Kita coba kemarin masukkan ke media agar dipropagandakan bahwasanya perusahaan kami ini ada membayarkan kepada karyawannya masih di bawah upah ketentuan minimum. Ada kemarin, baru langkah bipartit. Mungkin dari pihak perusahaan mengetahui atau ada bocoran dari orang kepercayaannya mungkin atau dari pihak lain. Langkah serikat ini untuk memberikan informasi ke media agar dipropagandakan. Jadi mereka langsung mengindahkan atau mengabulkan permintaan kami agar dibayarkan kekurangan upah si karyawan tersebut. Terkait upah ini di meja pimpinan kami di perusahaan waktu bipartit itu, terkait upah ini memang nggak banyak rewel mereka itu, Pak Ner. Saya pun terkadang kalau mengingat itu lucu. Mereka juga paham ya, pasti mereka lebih mengerti terkait upah ini ketentuannya sangat fatal. Tapi ada beberapa poin sih kemarin yang belum mendapat kesepakatan jadi lanjut ke bipartit kedua. Tapi terkait upah ini langsung dikabulkan. Itu dia Pak Nel. Baik. Media tadi disebut, media apa yang digunakan gitu ya, dan seperti apa penggunaannya? Kemarin waktu masih penyusunan kata-kata atau apa kan masih tahap belajar juga kita Pak Nel, bidang media kita juga. Jadi memang masih tahap penyusunan, sehingga di saat masih tahap penyusunan kata-kata itu sampailah ke telinga atau kuping si manajemen HR tadi. Langsung kita dipanggil, di situ langsung kita layangkan bipartit. Di bipartit itu langsung mereka, tanpa kita tanya langsung tanpa kita sampaikan langsung mereka bertanya terkait media tadi itu panel. Itu belum sempat kita share, tapi mereka larang, mereka takut begitu panel. Baik, iya. Sangat menarik ya, kawan-kawan sudah bersiap untuk melakukan juga metode advokasi dengan kampanye, dengan media gitu. Tapi cerita rencana itu diketahui perusahaan dan perusahaan menjadi takut ya apabila terjadi publikasi melalui kampanye. Betul, mereka pantas takut karena ketika pelanggaran itu terpublikasikan, maka itu juga nama baik mereka akan terpengaruhi dan itu juga maka publik akan tahu kesalahan-kesalahannya.
salah satu juga kekuatan media adalah untuk perlindungan bagi kita ya. Jadi eh, apalagi kalau seperti SBHTIB ini cukup jauh, dia nyeberang sungai dulu 2 jam dari Sungai Musi sana masuk ke hutan begitu. Kalau Ya, di iya. iya, kalau di tempat itu tidak ada yang tahu apa yang terjadi, maka kemungkinan terjadinya represi itu menjadi tinggi gitu. Menjadi represi ya, tindakan semena-mena bisa dari aparat keamanan, dari pemerintah menjadi tinggi. Nah, dengan media itu ada bentuk perlindungan dari masyarakat. Jadi artinya ketika masyarakat tahu, masyarakat juga akan memberikan perhatian. Gitu. Masyarakat dimaksud yang paling dekat itu adalah kita sendiri jaringannya ya. Tentu harus kita sendiri yang paling dekat di FSP 2KE. Nah, kombinasi dari sana, ternyata dari sana sudah berdampak, berlanjut kepada bipartit, dan hasilnya mencapai kesepakatan untuk upaya dibayarkan. Oke, masih ada persoalan-persoalan lain yang belum selesai, dan itu menjadi perjuangan bagi kawan-kawan ke depannya. Gitu ya. Kalau ada persoalan-persoalan di serikat pekerja, itu jangan dianggap kabar buruk ya kawan-kawan. Kalau ada masalah-masalah, justru harus dianggap kabar baik. Karena masalah-masalah itulah yang membuat serikat pekerja itu ada gitu. Ya, kita ada karena ada masalah-masalah itu untuk kita hadapi, untuk kita atasi. Gitu deh. Jadi bukan sebaliknya gitu ya. Nah, baik, kita lanjut ke yang lain. Mungkin ada yang mau sampaikan sesuatu ya, mungkin sharing gitu tentang pengalaman advokasinya atau ada permasalahan pelanggaran upah di tempat kawan-kawan. Silakan. Ya, izin Pak Nel. Bung Pandu ya? Ya, Bung saya Pandu nggak apa-apa biar kita lebih kenal sama asal serikatnya Bung Pandu. asal Serikat Pekerja PT Surya Bumi Agro Langgeng, Pak, dari perkebunan. Oh, mantap. Silakan. Permasalahan di kami ini, Pak, saya mau tanya itu apa memang ada satuan hasil dengan satuan jam itu? Lanjut, Pak. Karena kami ini kan kalau tidak dapat target terpotong itu, Pak. Baik. Itu aja, Pak. Itu dulu, Pak. Iya, iya. Baik, baik. Iya, kan seperti di di PP 36 juga ya, bahkan di peraturan pelaksana gitu tentang upah, tentang pengupahan lah ya, PP 36 gitu. Nah, di situ memang diatur tentang jenis-jenis upahnya. Nah, disebutkan ada upah yang dibayarkan berdasarkan satuan waktu, harian, Ya. mingguan, bulanan gitu ya. Dan juga ada upah yang dibayarkan berdasarkan satuan hasil. Satuan Ya. hasil berapa yang didapat. Kemudian juga ada upah borongan disebut. Jadi dia sudah dalam keadaan borongan. Nah, jadi memang dimungkinkan eh, pemberian upah berdasarkan satuan hasil seperti yang tadi Bung Pandu sampaikan. Ya. Ya, Bung. Jadi memang boleh, Bung. Oh, boleh, Pak. Iya. Tapi khusus karyawan PHT, pekerja harian tetap, masih ini Pak, masih tetap satuan hasil ya? Iya. Baik. PHT tadi satuan hasil. Selain PHT, apa jenis hubungan kerja yang lain apa, Pak? Nggak ada, Pak. PHT, Tadi kan ada, PHL, itu aja. ya. PHT tadi singkatannya apa? Pekerja harian tetap. Pekerja Mereka harian itu tetap. masih dapat satuan hasil, mereka itu. Oke. Ya, selain pekerja harian tetap, ada juga pekerja harian tidak tetap gitu ya, atau bulanan gitu ya, atau bagaimana? Ya. Iya, berarti ada ya. Oke.
Baik, gini, status pekerja harian tetap itu adalah status hubungan kerja Iya atau ya. perjanjian kerja gitu. Namanya pekerja harian tetap. Nah, di dalamnya ada cara pembayaran upah di dalam perjanjian itu gitu ya. Nah, cara pembayaran upah itu tergantung yang diperjanjikan. Apakah dia satuan hasil atau satuan waktu atau borongan. Nah, dari penjelasan Bung Pandu tadi, status hubungan kerjanya adalah pekerja harian tetap, tapi Ya. upahnya adalah dibayar menurut satuan hasil gitu. Itu Iya boleh, benar, Pak. itu boleh. Boleh. Nah, sekarang perlu dianalisis satuan hasil itu apakah baik bagi si pekerja atau enggak gitu ya. Kalau dia nggak baik, belum tentu itu melanggar peraturan, tapi itu adalah ruang untuk dinegosiasikan gitu. Ya, Mana ya, lebih ya. bagus dengan satuan waktu? Coba disimulasikan. Ya, memang kami minta satuan waktu, Pak. Oke. Satuan waktu, ya. Jadi satuan hasil maupun satuan waktu tetap ada batasan minimumnya ya, nggak boleh melanggar gitu. Oh ya, oke, oke. Nah, jadi Bung Pandu di sana kan sudah ada PKB ya, Nggak ada, Pak. sudah ada ya. Ah, Cuman iya, status saya ini masih PHL, Pak. BHL, buruh harian lepas. Iya. Buruh harian lepas juga satuan satuan hasil ya. Iya, Pak. Ya, buruh harian lepas artinya kalau nggak bekerja pada hari itu, maka dia juga tidak dapat penghasilan. Kan Iya, gitu ya. Pak. Nah, iya, BHL memang kebanyakan satuan hasil ya, kalau apalagi kalau di sawit. Iya, Bung, Ya, jadi itu itu saja. dibolehkan. Oh. Nah, Ya, makasih. tinggal perhitungannya apakah sudah betul gitu ya. Ya. Oke, Pak. Makasih. Mm-mm. Boleh aku tambahkan, Tulang? Nah, silakan Devi. Ini kan berhubung dengan sama-sama perkebunan ya. Mungkin lebih apa situasi di lapangan itu memang sebenarnya sangat rumit gitu ya. Berbicara tentang satuan hasil ataupun satuan waktu. Memang di perkebunan ini jahatnya disitulah pengusaha. Ketika satuan hasil menguntungkan bagi perusahaan, mereka menggunakan satuan hasil. Kemudian jika satuan waktu menguntungkan bagi pengusaha menggunakan satuan waktu. Nah, itu untuk teman-teman di perkebunan mungkin bisa nanti di apa namanya pekerjaan-pekerjaan apa yang menurut kawan-kawan yang merugikan. Jika merugikan satuan waktu, ya itu kita harus menggunakan satuan hasil. Jika merugikan satuan hasil bisa menggunakan satuan waktu. Itu bisa di apa namanya jenis-jenis pekerjaannya bisa dilihat seperti apa gitu. Nah, untuk jika ada PKB itu bisa diminta, kan apalagi sudah ada serikat pekerja ya, itu dan PKB itu siapapun sebenarnya berhak menggunakan itu, karena aturan itu digunakan untuk semua pekerja gitu. Sama seperti kami dulu sebelum adanya serikat, kami tidak tahu itu PKB ada atau tidak, karena tidak pernah diberikan oleh pengusaha kepada kami gitu. Nah, setelah kami berserikat, kami minta dulu namanya masih DKSPPS zaman di bawah tahun 2020 gitu. Setelah kami lihat isinya, ternyata banyak isinya itu dilanggar sendiri oleh perusahaan gitu. Nah, dari PKB itulah kami pelajari gitu, apa-apa aja sih yang sebenarnya hak bagi pekerja gitu. Nah, dari situ kita bisa kelihatan tuh apa yang sebenarnya yang hak yang diberikan oleh kita gitu. Inilah sebenarnya perjuangan teman-teman di perkebunan yang harus kuat tadi gitu. Dan yang satu lagi, ketika kita sudah tahu permasalahannya, kita harus kompak dan aturan-aturan apa sih di perundang-undangan yang menurut kita itu dilanggar gitu. Itu sih teman-teman, jangan pernah merasa takut apabila hak kita itu dikangkangi oleh pengusaha gitu. Karena Siap, siap. sekali bertindak, pasti itu mereka juga akan ketar-ketir. Apalagi kita ini kan sudah apa ya? Dan sekarang ini dunia-dunia serikat pekerja ataupun teman-teman
serikat pekerja di luaran sana, khususnya perkebunan itu sudah mulai bangkit untuk untuk hak-hak pekerja itu sudah mulai diutamakan gitu. Karena saya sendiri juga secara pribadi bertemu dengan teman-teman Tipol, Sawit Watch itu juga di seluruh Indonesia itu sudah mulai meningkatkan tuh kesejahteraan, bagaimana sih pekerja-pekerja buruh sawit itu meningkat kesejahteraan, kemudian lingkungan-lingkungan di sekitar perkebunan sawit itu seperti apa, itu juga sudah mulai diperhatikan dan diperhitungkan, dan sudah mulai merata di dunia internasional gitu. Dan itu sudah jadi sorotan dunia juga untuk perkebunan sawit. Karena kita tahu perkebunan sawit ini juga sangat tinggi ya, ini devisa negara gitu. Terus hasil-hasil perkebunan sawit bukan hanya CPO-nya saja yang laku, bahkan limbahnya juga laku di dunia gitu. Dan itu semua jadi uang. Tapi kenapa sampai sejauh ini juga pekerja perkebunan sawit masih jauh dari kata sejahtera? Kita bicara upah ketika BHL gitu kan, 10 tahun statusnya masih sama gitu, pada pekerjaan juga sama apa yang dilakukan BHL dengan pekerja tetap gitu kan. Tapi itu tadi, hak-hak itu selalu ditangkangi oleh pengusaha-pengusaha itu. Mereka hanya menguntungkan bagi diri mereka karena keserakahan itu tadi gitu. Keserakahan mereka, kita yang jadi kena tumbalnya terus gitu. Itu sih teman-teman dari saya. Iya, eh, terima kasih Pak Devi. Itu tambahan masukan ya untuk kawan-kawan di SBAL. Terima kasih Bu Devi. Ya, sampai sana satu lagi tulang. Gini kan kita ini kan FSP 2KI, yang mana sebenarnya FSP 2KI ini awalnya adalah pulp dan kertas gitu kan. Sekarang ini sudah merambah ke industri-industri lain gitu. Jadi kemarin saya juga dengan teman-teman berbicara gitu kan. Ayo coba kita usulkan ke FSP 2KI khusus pelatihan untuk pekerja perkebunan gitu. Jadi kita mendatangkan pembicara yang paham tentang perkebunan, solusi-solusi apa yang dihadirkan untuk di perkebunan gitu. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita juga sebagai inilah makin bukan hanya pulp kertas aja yang kita tonjolkan, tapi di dalam itu kan ada perkebunan sawit, pertambangan seperti itu. Itu tulang. Saya menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan Ya. juga gitu. Iya, aku pikir itu usulan yang bagus ya. Ayo dikonkretkan, nanti bisa kita bahas pada tingkat pimpinan pusat supaya ada jenis pelatihan yang seperti itu, yang sektoral seperti itu ya, supaya dia lebih spesifik, terutama untuk perkebunan tadi. Baik, eh, kawan yang lain mungkin silakan kalau untuk menyampaikan sesuatu. Boleh bicara Pak Nel? Ya, Ya, cuma menyampaikan, menambahkan terkait kawan-kawan Agro tadi, SPPT, SBAL. Di mana sebenarnya kawan-kawan ini dalam PKB mereka ini sudah sangat baik, Pak Nel. Karena dalam PKB mereka itu upah tuh kalau untuk buruh hari yang lepas itu tidak ada satuannya apa hasil baik PHT baik BAL tuh dalam PKB mereka upah yang diterima itu atas kehadiran dari pekerja. Jadi itu tertuang tuh di dalam pasar dalam PKB mereka. Terus upah itu juga mereka diterima upah provinsi atau upah sektoral. Nah, artinya dalam PKB mereka ini sudah disepakati, tinggal perusahaan tidak mengimplementasikan. Nah, dalam hal ini kita dari Serikat SPPT Sepal sudah melakukan advokasi, ya dari diskusi, dari apa audiensi sudah 2 kali. Nah, terus mungkin di tanggal 21 nanti itu kita ada agenda tripartit pertama terkait masalah tindak lanjut dari audiensi pertama dan audiensi kedua. Itu untuk menambahkan Pak Nel. eh, iya, makasih Bung Dedi. Nah, itu juga adalah bentuk advokasi. Tadi kalau aku pahami sih, kelihatannya ada pelanggaran dari soal upah yang diatur di dalam perjanjian kerja bersama dengan implementasi di lapangan gitu ya.
Nah, kalau ini terjadi, ini maka harus dilakukan advokasi memang. Tadi langkah sudah dilakukan sudah cukup bagus, identifikasi masalahnya sudah jelas, kemudian rencana advokasi juga sudah disusun tadi, dan kemudian tahap-tahapnya juga sudah mulai dilakukan. Tadi ada tahapan pertemuan dengan manajemen perusahaan ya, menggunakan istilah audiensi tadi disebut. Oke, itu penyelesaian informal. Kalau itu nanti nggak berhasil, maka akan berlanjut ke upaya yang formal lain gitu ya, partit dan seterusnya mediasi. Eh, iya, aku pikir topik ini perlu kita bahas lebih lanjut lagi nanti pada saat secara khusus gitu, supaya betul-betul kita dalami dan kita perkaya bentuk-bentuk advokasi apalagi yang bisa kita lakukan untuk memperkuat ini ya, memperkuat hasilnya ini. Heeh. Ya Pak Nel, izin menambahkan ya. Ini saya dalam beberapa hari ini saya lagi berusaha buat legal opinion ya, legal legal hukumnya ya, diambil dari PKB yang sudah ada, terus revisi aturan regulasi yang berlaku. Jadi jelas dalam hal ini ya sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ini normatif semua. Pada awalnya, pada dasarnya normatif ini tidak perlu diperselisihkan. Seharusnya perusahaan itu wajib memberikan. Nah, ini dalam normatif ini kan baik upah di bawah minimum, ini BPJS kesehatan dan tenaga kerja tidak didaftarkan. Kawan-kawan ini bekerja ini dari 1 tahun sampai 27 tahun ini. Tidak ada jaminan untuk tenaga kerja. Padahal kawan-kawan itu bekerja di situ mengandung risiko. Ya, kita mendapat cerita dari kawan tuh ada kejadian meninggal di lokasi kerja. Nah, nggak tahu ceritanya seperti apa karena bukan anggota kita, ya kita nggak bisa juga melakukan aplikasi karena bukan anggota serikat kita. Itu Pak. Baik, saya pikir langkah yang dilakukan sudah bagus dan cukup dan dalam ya. Tadi ada disebut legal opinion atau pendapat hukum gitu. Ini juga salah satu dokumen yang memang penting dalam proses advokasi. Eh, Kalau kawan-kawan bisa membuat itu sangat bagus gitu ya, sangat bagus untuk bisa memahami persoalannya gitu. Nah, tapi kalau belum bisa minta bantuan kawan lain yang bisa ya. Tapi yang paling penting memang adalah soal pengumpulan faktanya gitu. Jadi kalau kita mengadvokasi, fakta-faktanya itu mesti bisa kita dapatkan dengan lengkap, dengan jelas ya, dan sebaiknya dengan buktinya. Nah, itulah dasar advokasi. Jadi kalau tadi dibilang legal opinion atau pendapat hukum, itu sebenarnya adalah tentang pengumpulan fakta-fakta yang lengkap gitu ya, berikut buktinya. Kemudian juga mengidentifikasi hukumnya atau peraturan-peraturan yang dilanggar gitu. Nah, dua komponen itu yang paling penting. Kemudian kita melakukan analisa antara fakta-fakta tadi dengan hukumnya, ini pelanggaran-pelanggaran apa sih yang terjadi sebenarnya. Gitu. Jadi dapatlah dia pelanggaran-pelanggarannya. Kemudian atas dasar itu kita lanjut lagi membuat rekomendasinya, yaitu berupa eh, rencana advokasi atau tuntutan apa yang mau diajukan. Jadi seperti gitu ya. Jadi dia sistematik gitu. Ada pengumpulan faktanya, identifikasi peraturan-peraturan yang dilanggar, itu kemudian melakukan analisanya dan membuat rencana advokasi serta tuntutan-tuntutannya. Nah, seperti itu akan menjadi lebih lengkap memang proses advokasinya, sistematik ya. Ya, itu pun langkah yang sangat itu adalah langkah yang sangat bagus menurut aku. Baik. Eh, Silakan. Kawan yang lain mungkin ada pengalaman advokasi yang pernah dilakukan ya. Jadi seperti tadi kita di awal disampaikan, advokasi itu bukan hanya kasus, ketika mengalami kasus seperti yang kawan-kawan sampaikan, juga bisa mempengaruhi kebijakan. Misalnya dalam rangka mengubah kebijakan yang ada di PKB supaya lebih baik, atau dalam rangka mempengaruhi penetapan upah minimum gitu ya. Seperti itu. Nah, pengalaman seperti itu pun menjadi penting, menjadi sangat penting gitu. Oh iya, untuk informasi, tahun 2025 ini ya, seperti hasil putusan MK yang lewat itu bahwa upah sektoral itu dihidupkan kembali. Tadinya sebelumnya udah nggak ada ya. Nah, sekarang dihidupkan kembali.
sehingga perjuangan upah sektoral dalam upah minimum menjadi sangat penting gitu. Nah, di tahun 2024 ini kita ada kabar baiknya lah ya untuk upah sektoral di sektor pulp dan kertas yang tadinya tidak ada, itu sudah ada paling nggak di 2 kabupaten, di Perawang dan di Pelalawan. Itu sudah ada upah sektoral untuk pulp, kertas, dan papan kertas ya, paperboard gitu. Nah, kalau seperti perkebunan, ini juga sudah ada dan sebelumnya juga mungkin sudah ada ya. Nah, sudah ada. Nah, tinggal ya untuk tahun berikutnya, artinya sudah tahun 2025 ini mesti diperjuangkan lagi untuk upah minimum tahun 2026, yaitu bagaimana supaya semakin banyak upah sektoral itu di kabupaten lain yang sejenis, dan bagi yang sudah ada, yang sudah ditetapkan ada upah sektoralnya seperti perkebunan tadi, bagaimana kita mempengaruhinya supaya angkanya bisa jadi lebih baik gitu. Bagaimana prosesnya nih mempengaruhinya. Nah, itu pun hal-hal yang perlu kita persiapkan, hal-hal yang perlu kita pikirkan. Eh, eh. Baik, silakan kawan yang lain. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu. Oh iya, tadi ada diskusi di dalam WA ya terkait pelanggaran upah, gitu deh, pelanggaran upah minimum. Di situ kemudian kita menjadi kesal, menjadi marah dengan peran pemerintah, gitu. Bahkan juga kesal dengan peran DPR, legislator, gitu deh. Eh, eh. Nah, menurut kawan-kawan, peran pemerintah atau legislator itu apa sih dalam hal ini? Mungkin bisa langsung Pak Nel jelaskan aja karena yang di sini lebih paham terkait itu mungkin Pak Nel. Enggak, pasti di benak juga ada ya. DPR itu harusnya bagaimana kan gitu ya sebagai legislator pembuat peraturan. Kemudian pemerintah itu seharusnya bagaimana sebagai eksekutif kan dia eksekutif ya yang melaksanakan peraturan itu juga. Sekalipun dia juga membuat peraturan dalam bentuk di bawah undang-undang gitu. Ya, kalau masalah anggota dewan kita sama-sama tahu lah tulang dari mulai presiden sampai ke bawah juga mayoritas pengusaha isinya. Jadi bagaimanapun masalah upah itu wallahu alam lah ke depannya bisa dapat di atas 10% karena sama-sama tahu isinya pengusaha semua. Begitu juga halnya kita bilang dewan pengawas yang seharusnya berada di tengah-tengah dan memihak pada yang lemah, tapi nyatanya lebih banyak memihak pada yang punya uang gitu. Bukan bukan apa ya, tapi dibilang menduga, tapi faktanya begitu. Baik, itu untuk legislatornya DPR. Kalau pemerintahnya, eksekutif. Mereka masyarakat pasti akan memikirkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat. Tapi kan mereka lebih mementingkan usaha mereka bagaimana tetap berjalan dengan maju. Ini menurut saya loh. Ya, baik. Baik, kawan-kawan yang lain ada yang mau tambahkan kita berbagi? Ya, Pak Nel. Jadi kurang lebih sama terkait yang si pemerintah tadi, Pak Nel. Bahwa buktinya di Sumsel sendiri kemarin ya Pak Dedi juga terkopi itu. Kemarin Pak Dedi ada di tempat juga waktu aksi damai kemarin yang kesepakatan Dewan Pengupahan dengan SK PJ Gubernur itu berbeda. Makanya ada aksi damai kemarin. Dan di aksi damai tersebut juga si PJ Gubernur tidak di tempat. Ya itulah jadi makanya kita simpulkan kurang lebih sama mereka itu hanya mengejarkan gelar dan uang saja, tidak mementingkan hak karyawan para pekerja. Jadi kita sedikit kesal juga di situ. Bahkan sampai sekarang ini masih jadi misteri untuk penyelesaiannya bagaimana. Ya, baik.
Iya, kan aku pikir pendapat Bung Angga, pendapat Mbak Devi gitu, itu juga mewakili pendapat kita ya atau pendapat banyak orang gitu deh ya terhadap ketidakpuasan terhadap legislator DPR terhadap produk-produk peraturan perundangan atau undang-undang yang dikeluarkan gitu dan keberpihakannya kepada buruh, pada rakyat ya. Kemudian juga dari pemerintah sebagai eksekutif yang melaksanakan undang-undang, melakukan pengawasan terhadap undang-undang dan membuat produk undang-undang di bawah undang-undang, di bawah undang-undang ya. Di bawah undang-undang itu bisa peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri dan seterusnya begitu. Pemerintah sebenarnya adalah si pelaksana dari regulasi yang sudah dikeluarkan. Tapi peraturan yang sudah dikeluarkan sendiri pun ketika tidak dilaksanakan, kehadiran negara, sering kita sebut begitu ya, itu tidak terasa gitu, tidak terasa. Nah, itu yang menjadi kekecewaan. Nah, kalau dibilang kehadiran negara, sebenarnya siapa sih yang harus hadir gitu? Nah, negara dijalankan oleh yang namanya pemerintah, maka harus pemerintah yang terpilih. Nah, kalau pemerintah lebih spesifikkan lagi terhadap ketenagakerjaan, tentunya adalah Kementerian Ketenagakerjaan seperti itu ya. Nah, di Kementerian Ketenagakerjaan di dalamnya juga ada namanya pengawas ketenagakerjaan. Jadi seharusnya adalah pengawas ketenagakerjaan yang melakukan pengawasan itu ketika terjadi pelanggaran, pengawas ketenagakerjaan melakukan tindakan untuk penegakan hukum gitu, memberikan sanksi dan seterusnya. Tapi itu pun nggak terjadi. Nah, bagi mereka mungkin mereka sudah melaksanakan itu sudah sebaik-baiknya. Ya pengawas bilang, toh kami sudah jalankan tugas kami, melakukan pemeriksaan dan seterusnya, jumlah kami juga kurang, sehingga harap maklum, kalau pengawasan yang kami lakukan juga nggak seperti yang diharapkan, jumlah kami sedikit katanya. Nah, legislator DPR juga mengatakan bahwa, oke, tugas kami adalah membuat membuat undang-undangnya dan itu sudah kami buat, gitu ya. Maka saat selanjutnya adalah urusan kalian sebagai buruh, gitu. Nah, kawan-kawan dalam situasi seperti ini, aku pikir sih kita memang tidak bisa menggantungkan harapan kita terhadap legislator maupun terhadap pemerintah. Kita bisa dorong mereka untuk melakukan tugasnya, itu wajib kita dorong. Tapi yang harus berinisiatif untuk melakukan perbaikan-perbaikan ini, ya serikat pekerja itu sendiri. Gitu. Jadi serikat pekerja itu ada untuk mewakili anggotanya, untuk melakukan membela anggotanya, untuk melakukan perbaikan-perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Dia ada untuk itu. Dia ada untuk itu, maka serikat pekerja itulah yang harus melakukan upaya-upaya inisiatif melakukan perbaikannya dengan memperkuat dirinya gitu ya, baik pada tingkat perusahaan maupun pada tingkat lebih tinggi lagi di federasi gitu. Kita yang harus terus-menerus melakukan advokasi dan memperkuat kemampuan advokasi kita. Gitu. Kita tidak bisa meletakkan harapan di eksekutif maupun di legislatif tadi. Oke. Apalagi di partai politik ya yang janji-janji aja gitu kan. Dan kadang-kadang melompat, kalau kami menang, kami berkuasa gitu. Itu lompatannya, kalau kami menang, kami berkuasa, maka kita akan sejahtera. Itu lompatannya jauh banget. Pasti akan ada proses-proses yang harus dilalui juga. Gitu. Jadi aku sih tetap berkeyakinan bahwa melalui serikat pekerja yang kuatlah kita mempengaruhi untuk terjadinya pembelaan dan perbaikan kondisi ketenagakerjaan di tempat kita. Iya. Baik, silakan kawan yang lain. Mungkin kawan-kawan juga bisa cerita sistem advokasi di tempat kita gitu ya, di tempat kawan-kawan, atau ada masukan terhadap sistem advokasi pada tingkat federasi. Jadi memperbaiki sistemnya itu penting gitu. Biasanya kita melakukan advokasi, ada kasus, baru kita upayakan penyelesaian, kan gitu ya. Jadi seperti pemadam kebakaran sih istilahnya. Ada kebakarannya baru kita mau siram gitu. Nah, padahal pemadam kebakaran yang baik juga dia mesti membuat sistemnya bagus. Misalnya sistem bagaimana pencegahan, bagaimana melakukan pemadaman, dan bagaimana melakukan perbaikan pasca pemadaman gitu ya. Jadi sistem. Jadi advokasi itu juga menjadi kuat, menjadi berkualitas kalau dia melakukan perbaikan pada tingkat sistem.
Jadi penting sekali pada tingkat sistem di tempat kita ya di FSP 2KI maupun di tingkat kawan-kawan di pabrik untuk sistemnya diperbaiki. Misalnya adalah prosedur advokasinya, orang-orang yang melakukan advokasinya, kompetensi untuk melakukan advokasi ya, pengetahuan yang diperlukan, bahkan anggaran untuk melakukan advokasi itu gitu. Perbaikan-perbaikan pada tingkat itu akan membuat advokasi semakin berdaya. Baik. Silakan, mungkin ada masukan dari kawan-kawan yang lain. Ayo, nah, gas. Ayo. Izin Pak Nel, Lanjut, Bung Saidi mohon ya? maaf nih. Ya, kebetulan kami lagi kerja, jadi nggak bisa dari awal, tidak bisa ikut dari awal. Oh, sebentar, Bung, aku klarifikasi. Ini yang kebetulan kerjanya. Jadi kerja kebetulan ini. Nggak, maksudnya nggak Oh, ngikuti Zoom-nya dari awal. Tinggalan materi. iya, bercanda. Kalau kerja kebetulan nanti nggak digaji pula. Silakan, Bung. Enggak. Oke, ke depan kira-kira federasi terkait upah sektoral gimana nih, Bung? Kira-kira ke depan untuk federasi kita. Baik. Nah, aku belum punya jawaban pasti, belum punya. Jadi artinya kalau dibilang federasi, artinya rencana FFC 2KI ya. Nah, itu belum ada. Sepanjang aku tahu belum ada. Terkait ke depan itu maksudnya upah sektoral yang saat ini ada, implementasinya, atau untuk mempengaruhi di tahun 2026-nya maksudnya. Ya, minimal kan seperti yang pernah disampaikan dulu waktu pencetusan awal federasi kan upah sektoral tuh yang diutamakan. Nah, karena undang-undangnya menutup semua celah, jadi tidak disampaikan. Nah, sekarang sudah terbuka lagi. Nah, kebetulan sudah terbuka ini kira-kira federasi gimana gregetnya gitu Pak Bung ke depan. Baik, iya. Aku belum bisa bicara soal itu atas nama federasi karena aku belum dengar juga rencana konkret atas itu gitu. Nah, tapi terkait bahwa FSP 2KI punya salah satu tujuannya adalah memperkuat upah sektoral ya di sektor pulp kertas. Nah, ini bisa kita kembangkan karena FSP 2KI sendiri bukan hanya sektor pulp kertas saja, seperti tahu tadi juga ada perkebunan, ada kehutanan dan seterusnya, maka itu pun harus menjadi perhatian FSP 2KI gitu. Nah, terkait bahwa upah sektoral sekarang sudah terbuka, pada saat itu aku lihat FSP 2KI juga langsung melakukan upaya sprint ya, sprint maksudnya melakukan upaya percepatan gitu ya untuk meresponnya. Itu yang dilakukan oleh kawan-kawan di Rio Kompleks di Pelalawan. Gitu. Kawan-kawan di Pelalawan kemudian melakukan koordinasi dan kemudian juga melakukan tekanan-tekanan gitu dan melakukan koordinasi juga dengan Dewan Pengupahan setempat sehingga kemudian keluarlah itu gitu ya. Upah sektoral, pabean kertas di sana. Kemudian kita tahu juga ada terjadi di Perawang. Di Perawang juga muncul gitu. Walaupun yang berperan di sana mungkin kawan-kawan dari serikat yang lain. Mungkin juga ada FSP 2KI-nya ya. Tapi aku nggak tahu persis. Nah, di Sumsel ada upaya tapi nggak berhasil. Di Jawa Barat juga itu tidak muncul di upah sektoral pulp dan kertasnya. Jadi aku pikir memang kita perlu apa? Perlu duduk bareng, perlu fokus untuk membuat strategi seperti apa kita mempengaruhi upah sektoral ini pada saat penetapan upah sektoral berikutnya gitu. Strateginya di masing-masing wilayah karena upah sektoral itu kan mulai dari provinsi, tetapkan upah minimumnya ya. Kemudian nanti dari sana akan ada upah minimum sektoral kabupaten yang direkomendasikan dari sana dan kemudian ditetapkan oleh gubernur. Jadi sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan di daerah tertentu itu harus ada upah sektoralnya gitu. Termasuk di Jambi juga ya, di sana Jambi juga salah satu sektor unggulannya kan memang pulp dan kertas ya. Jadi kita upayakan harus ada di tahun berikutnya gitu. Karena itu adalah alat ukurnya yang utama adalah kan ukuran ekonomi ya, keekonomian. Nah, kalau dia adalah industri unggulan atau sektor unggulan di sana, maka itu sudah alasan yang sangat masuk akal untuk
dia muncul sebagai upah sektoral di kabupaten atau kota itu gitu. Itu Bung. Ayo kita buatkan rencana konkretnya dalam rangka itu gitu deh. Oke, siap Pak Nel, Pak Nel. Thank you Pak Nel. Ya. Baik kan. Mungkin ada yang lain. Oh ya, itu kan terkait dengan kenaikan upah minimum, tentunya itu harusnya sudah mulai berdampak ya, berefek, karena itu mulai berlaku per Januari 2025. Nah, silakan kawan-kawan monitor seperti apa pemberlakuannya ya. Nah, supaya dia memang bisa berlaku gitu, dan kemudian dampak dari pemberlakuan itu seringkali disebut seperti upah sundulan ya. Jadi upah minimum akan berdampak pada kawan-kawan kita yang upahnya masih minimum, itu biasanya dia masih entry point baru masuk, tapi kenaikan itu akan berdampak terhadap level-level di atasnya gitu. Nah, seperti apa dampaknya itu pun perlu dimonitor supaya dia benar dan adil gitu. Dan itu bisa diadvokasi juga melalui pendekatan struktur dan skala upah. Baik kan, apakah masih ada yang lain? Nggak ada? Baik, nggak apa-apa. Kita cukupkan ya, ini diskusi online kita yang pertama di tahun 2025 ini. Diskusi Dikit online Pak ini. Nel, Oh, kenapa? dikit. Dikit. Oke. Ya, Banyak yang slide pertama Pak, ada yang terkait masalah kekurangan upah lembur. Tadi kekurangan. ada, ya, ada slide pertama nggak salah tadi, ada kekurangan upah lembur ya perusahaan. Nah, Ya, kita kan sudah selesai tahap bipartit di mana kedua pihak itu serikat dan perusahaan itu tidak ada kesepakatan. Itu dalam hal langkah advokasi harus melalui mediasi. Kalau mediasi jelas Pak ya, karena kan dari pengadilan PA itu kan harus ada syarat dan anjuran syarat utamanya. Nah, setelah kita mendapatkan anjuran dari dinas terkait, dari tenaga kerja, itu apa kita mau pengawas atau bisa langsung kita di pengadilan hubungan industri, Pak? baik. Ya, ini advokasi atas kekurangan pembayaran upah lembur. Baik. Jadi aku mau sampaikan dulu bahwa proses yang kita lakukan melalui PPHI ya, penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang bipartit, mediasi, kemudian pengadilan hubungan industrial, gitu, melalui mediator hubungan industrial kalau dia mediasi, itu adalah satu hal, gitu ya, satu. Nah, kemudian ada proses yang lain yang juga bisa kita lakukan melalui pengawas ketenagakerjaan. Itu adalah dua proses yang berbeda, gitu, dua proses yang berbeda, dua mekanisme berbeda. Kita bisa memilih salah satu atau juga bisa memilih dua-duanya dikombinasi, gitu. Nah, tadi kawan-kawan sudah melakukan proses PPHI kita sebut, penyelesaian perselisihan hubungan industrial ya, bipartitnya udah selesai dan sekarang masuk kepada mediasi, gitu. Mediasi dan hasilnya tetap tidak ada kesepakatan dan anjurannya nanti keluar atau akan keluar. Nah, karena anjuran ini sendiri juga sifatnya tidak memaksa, tapi lebih bersifat menganjurkan, maka kalau tidak anjuran tidak dipenuhi, maka menurut aku langsung dilanjutkan kepada membuat gugatan di pengadilan hubungan industrial. Itu lebih baik, gitu, lebih efisien, gitu ya, daripada ke pengawas lagi, gitu. Lebih lanjut, walaupun boleh ke pengawas. Tapi lebih bagus lanjut aja deh ke pengadilan karena sudah tahapnya udah di sana. Tetap kombinasikan dengan upaya non litigasi yang lain. Jadi ada istilah litigasi, non litigasi gitu ya. Litigasi itu proses di pengadilan, non litigasi luar pengadilan. Upayakan juga ada pendekatan yang lain seperti kemungkinan aksi atau kampanye dan seterusnya. Nah, ada proses yang lain kalau kita sebut dengan pengawas ketenagakerjaan. Ini pun bisa. Artinya membuat laporan kepada pengawas ketenagakerjaan. Dia lokasinya di provinsi ya, di provinsi pengawas naker. Nanti pengawas naker kemudian akan melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan nota periksanya atau penetapannya.
Kalau memang terjadi kekurangan pembayaran lembur, dia akan buat penetapannya untuk kekurangan itu dibayarkan oleh perusahaan gitu. Nah, tapi ini juga ada kelemahannya. Sekarang bagaimana kalau kemudian setelah ada penetapan tapi si pengusaha tetap nggak mau bayar, kan gitu ya. Nah, bila keadaannya seperti ini, ada dua kemungkinan. Kalau dia ada unsur pidananya, gitu, maka bisa diteruskan laporan ke polisi. Pengawas juga bisa berkoordinasi sebagai PPNS tadi, pidana. Tapi kalau dia tidak ada unsur pidananya, betul-betul dia hanya perdata upah gitu, maka ini juga harus berlanjut ke pengadilan hubungan industrial. Nah, penetapan tadi menjadi bukti yang memperkuat gitu, menjadi salah satu alat bukti aja gitu. Nah, sehubungan dengan yang disampaikan Bung Dedi tadi bahwa kasusnya sudah berproses di mediasi, menurut aku diteruskan aja dan oke langsung ke pengadilan hubungan industrial nanti kalau anjurannya sudah ada dan tidak Ya, dilakukan. jadi kita belajar dari pengalaman, Pak. Ya, kita belajar dari pengalaman ya terkait masalah pengaduan di pengawas. Di mana ya kalau Birpati kan ada ada masanya ya, 1 bulan ini, baik Birpati maupun di mediasi. Nah, terkait masalah di pengawas ini yang jadi pertanyaan kita karena dia tidak ada masa, tidak ada waktu limit kapan mereka mengeluarkan produk ketetapan itu. Nah, itu jadi apa pengalaman bagi kita dan kawan di Sumsel ini. Artinya mungkin ya apa yang disampaikan Pak Nian itu ya pernah kita diskusi sama kawan-kawan, mungkin setelah anjuran kita terima mungkin kita masuk ke tahap ke pengadilan PAI. Itu yang pertama. Terus ini Pak ada mau ditanyakan lagi. Nah, ini kan pada saat anjuran diterima itu kan dari pihak serikat yang mengadakan pelaporan. Nah, pada saat kita di pengadilan tuh boleh tidak Pak kita surat kuasanya beda, bukan serikat, satu mungkin memakai legal, advokasi Pak, advokat. Ya, baik. Nah, kalau anjuran sudah ada dan tidak dipenuhi ya maka masuk ke pengadilan. Nah, masuk pengadilan kawan-kawan kita ini yang mau diadvokasi memang harus membuat surat kuasa. Jadi pengadilan akan meminta surat kuasa. Nah, surat kuasa itu bisa kepada pengurus serikat pekerja atau kepada juga advokat, pengacara gitu ya, boleh. Gitu. Kombinasi itu juga boleh. Oke Pak Anas, terima kasih Pak Anas. Izin Pak Nel mau bertanya ini. Silakan Ketua. Eh, apakah benar memang ada bahwa ketentuan undang-undang yang menyatakan perusahaan diperbolehkan tidak memberikan uang makan ke karyawannya? Apakah benar memang ada panel undang-undang yang begitu? Iya, aku sih bisa tegas jawab nggak ada gitu. Nggak mungkin undang-undang bikin seperti gitu ya, memperbolehkan nggak memberikan uang makan. Apalagi itu kalau sudah diatur dalam peraturan di perusahaan, PKB atau perjanjian kerja. Gitu. Eh, Jawabnya nggak ada, Bung Angga. Itu tergantung ke si PP tersendiri ya, maupun si PKB ya. Iya, jadi kan uang makan itu bisa dibilang komponen dari upah lah ya. Mungkin itu tunjangan, bisa dimasukkan ke tunjangan tetap atau tunjangan tidak tetap gitu kan. Nah, kalau itu sudah diatur, maka itu harus dilaksanakan gitu, diatur di perusahaan ya. Tapi kalau memang tidak ada diperjanjikan, maka itu juga belum tentu didapatkan oleh si perusahaan, si pekerjanya. Karena itu sebaiknya itu mesti diperjanjikan, dimasukkan dalam perjanjian. PKB, perjanjian kerja, atau di peraturan perusahaan. Karena balik ke kisah kita tadi, setelah berhasil pengajuan kekurangan upah tadi Pak Nel, mereka membuat reformasi atau ada sedikit perubahan. Bagi mereka sedikit ya, tapi bagi kita sendiri itu sangat berpengaruh. Uang makan yang tadinya ada itu dihilangkan dan dimasukkan ke komponen upah. Jadi ke gaji pokok lah tepatnya.
Jadi nggak ada uang makan, tidak ada uang makan, tapi gaji pokok dan tunjangan transportnya menyentuh di angka ketentuan upah gitu Pak Nel. Mereka bijaksana atau pintar atau kita yang terlalu nggak bisa lambat, itu kita masih bingung juga kita nih Pak Nel. Baik. Nah, aku pahami tadi ada perubahan komponen upah di perusahaan. Gitu ya. Aku coba pahami karena belum betul-betul paham. Ada perubahan komponen upah. Sebelumnya ada komponen itu terdiri dari upah pokok, komponen yang lain di bawahnya itu ada komponen tentang uang makan dan uang transport, gitu ya sebelumnya. Nah, kemudian terjadi perubahan. Perubahan ini adalah uang makan, uang transportnya itu dihilangkan dari komponen upah, tapi ditambahkan ke dalam upah pokok, di mana itu Koreksi dilakukan. Pak Nel. Hah? Koreksi, uang makan aja yang dihilangkan. Oke. Uang makannya dihilangkan, ditambahkan upah pokok sebagai upaya agar upah pokoknya itu memenuhi ketentuan upah minimum, gitu ya. Benar. Oke. Nah, kalau diakumulasikan pada akhir periode, take home pay namanya, upah bulanan ya, di Ya. akhir bulan, itu pendapatan yang diterima si pekerja menjadi berkurang, menjadi lebih atau sama. Total nilainya sama, Nel. Oke. Baik. Kan kalau total nilainya sama dan kita melihat itu tidak ada kerugiannya bagi anggota kita, maka tidak apa-apa gitu ya. Kalau dari jumlahnya tadi memang tidak merugikan. Kalau dari sisi apanya ya, dari sisi statusnya gitu, status komponen upah, dia menjadi lebih baik kalau dia ditambahkan ke upah pokok. Karena kalau dia upah pokok, maka itu akan langsung juga menambah jaminan hari tua kawan-kawan, iurannya juga akan bertambah, gitu ya, berdasarkan upah pokok tadi ya. Kemudian juga lembur akan bertambah perhitungannya, gitu, jadi lebih kuat. Karena biasanya transportasi dan uang makan itu seringkali dijadikan komponen untuk tunjangan tidak tetap, gitu. Gitu, Bung. Coba kita analisis lagi apakah itu menguntungkan atau merugikan. Aku lihat sih menguntungkan, dan bagi perusahaan juga menguntungkan karena lebih lebih mudah aja dia melakukan perhitungan-perhitungan gitu. Menjadi lebih simpel. Ya, jadi ada perbedaan ya Pak Nel di tempat kerja kita sendiri di sini. Jadi bagi si karyawan yang uang makannya jadi tidak ada, eh, terkhususnya untuk kawan-kawan yang sebelumnya kekurangan gaji itu, jadi totalnya memenuhi ketentuan. Padahal sebelumnya itu, makanya kita naikkan itu kasusnya kemarin, sebelum itu kurang Pak Nel, tidak memenuhi ketentuan UMK atau upah minimum. Nah, sekarang mereka ubah agar memenuhi ketentuan upah minimum dengan cara menghilangkan uang makan, tapi dimasukkan ke gaji pokok, begitu Pak Nel. Nilainya tetap sama dengan di saat waktu kemarin masih kurang upahnya, masih di bawah ketentuan. Nah sekarang jadi sama, jadi dapat. Mereka kita Ya, ya, kita ya. Ini seru nih, seru ya. Tapi, nah itulah ya. Kita sebagai pengurus serikat pekerja juga mesti menganalisis ini gitu ya. Kita tahu secara individual mungkin akan ada dalam setiap perubahan kebijakan secara individual ya di anggota yang merasa rugi gitu ya, atau merasa untung gitu. Nah, tapi kita berusaha melihatnya dengan benar gitu. Aku sih bisa pahami. Mula-mula ini adalah uang makan ini tunjangan tidak tetap. Nah, benar. sementara gaji pokoknya itu kalau sudah ada, tapi kalau dihitung-hitung masih kurang di bawah minimum gitu kan. Nah, kawan-kawan ini berharap ya uang makannya tetap aja jadi tunjangan, terus gaji pokoknya yang ditambahkan gitu ya. Iya, itu gitu. Baik. Kalau itu memang bisa dilakukan melalui proses negosiasi, silahkan, gitu deh. Silahkan. Tapi apa yang dilakukan perusahaan juga saat ini itu tidak salah. Gitu. Artinya tidak ada hak si pekerja yang dihilangkan, gitu. Tapi dia berusaha membuat komponen upahnya menjadi benar dari sisi regulasi, gitu. Nggak ada yang dirugikan. Tapi menjadi sedikit berat nih untuk negosiasi nanti Pak Nel. Karena memang yang macam Pak Nel sampaikan tadi,
perusahaan tidak ada salahnya. Memang tadi benar kan. Ya, saya cari-cari juga sih ketentuannya mana. Memang nggak ada. Jadi gini Bung, ya kawan-kawan lebih tahu kondisi di sana gitu ya. Kawan-kawan lebih tahu kondisi sana dan kebutuhan di sana. Jadi dalam rangka bernegosiasi tentang perbaikan kondisi perburuan gitu di sana, tentunya faktor yang jadi penting bukan cuma soal upah. Masih ada juga soal-soal yang lain yang sebenarnya adalah penting banget, tapi sering nggak kita perhatikan. Misalnya hal-hal terkait keselamatan kerja, terkait dengan kebebasan melakukan kegiatan-kegiatan serikat, kebebasan pengurusnya untuk melakukan kegiatan serikat gitu ya. Kemudian juga hal-hal tentang perlindungan dari kemungkinan terjadinya PHK supaya tidak mudah lakukan PHK, itu pun hal-hal yang penting gitu. Jadi eh, kalau memang di satu sisi, kemudian kalau upah juga bukan hanya itu aja yang bisa diadvokasi soal upah gitu. Tadi perusahaan sudah memperbaiki sistemnya, bisa diupayakan hal yang lain, misalnya peningkatan upah transport berdasarkan kondisi real gitu ya, peningkatan tunjangan makan berdasarkan harga-harga yang meningkat gitu. Atau mulai menerapkan struktur dan skala upah supaya dibayarkan menurut levelnya atau beban kerjanya gitu. Eh, ya itu sih Bung sebagai saran gitu. Memang susah karena nggak ada pelanggarannya tadi kan. Nah, gitu. Tapi kita bisa negosiasikan hal-hal yang lain yang juga memberikan manfaat bagi anggota kita. Izin itu Pak Ketua, Pak Nel. Iya, Ya, ya terkait uang makan. Uang makan memang pada dasarnya bukan normatif ya Pak Nel. Nggak diatur dalam undang-undang dan regulasi. Tapi yang saya tahu kawan-kawan di Sungai Bau ini Pak Nel, uang makan ini sudah ada kesepakatan mereka dituangkan dalam perjanjian kerja mereka. Nah, dalam hal ini mereka karena ada menuntut terkait kekurangan upah minimum, upah uang makan tadi dialihkan. Nah, itu mungkin itu apa seperti apa Pak? Karena kan sudah disepakati oleh kedua pihak dari lewat perjanjian kontrak tadi karena ada uang makan. Terus itu dihilangkan Pak Nel. baik. Ini informasi baru lagi. Baik, tadi ada desainnya yang diatur undang-undang ya. Jadi yang kita sebut yang namanya normatif itu adalah hal yang diatur oleh peraturan perundangan atau undang-undang dan undang-undang, juga hal-hal yang diperjanjikan. Gitu. Itu normatif. Nah, kalau ini disampaikan bahwa uang makan itu juga sudah diatur di dalam perjanjian kerja, maka itu harus muncul. Itu menurut aku, Bung Deddy. Jadi akan melakukan perbaikan pada upah pokok, tapi uang makan juga harus muncul karena itu sudah diperjanjikan sebagai komponen upah. Gitu, Bung. Jadi itu dasar argumentasinya untuk mempertahankan uang makan tadi. Alasan normatif. Ya, ya artinya kan itu kan sudah masuk normatif Pak ya, apa yang kita disepakati baik dari perjanjian kontrak, baik itu dalam PKB. Nah, artinya ya tergantung di kawan-kawan dalam melakukan advokasi karena itu sudah disepakati pada awalnya uang makan itu oleh kedua pihak. Nah, jadi artinya ya dalam hal ini advokasi negonya untuk kawan-kawan Sungai Baung agar tetap uang makan itu tetap muncul karena sudah ada kesepakatan di awal. Siap, siap Ya, Pak Deddy. Ya, ya. tambahan Itu. panel. Silakan, Bung. Iya, eh, memang dalam komponen upah itu kan upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap. Memang ada beberapa perusahaan, dia kan memilih mana yang menguntungkan dia. Jadi upah pokok dengan tunjangan tidak tetap, setelah dijumlahkan sama dengan UMP atau UMK. Tapi dia kan merasa untung kalau orang nggak masuk, berkuranglah nilai-nilai uangnya. Oke, dengan kondisi demikian, kawan-kawan di Sungai Baung kan protes. Dengan berdasarkan kehadiran, maka uang makan timbul. Maka tidak terpenuhi upah minimum.
sehingga dimasukkanlah dia menjadi komponen upah pokok. Ya, semua memang hitung-hitungan dia. Biasanya transport itu kan tunjangan tetap. Kalau uang makan tunjangan tidak tetap. Kalau dia hadir, keluar uang makannya. Kalau nggak hadir, kurangi uang makannya. Nah, maka pada akhir bulan sehingga nggak terpenuhi upah minimum. Sehingga kita sebutlah itu bahwa dia memberikan upah di bawah upah minimum. Karena kawan-kawan sudah punya lembaga, sehingga manajemen ya sudah, kalau toh juga mau dibayar penuh, maka dimasukkan dia menjadi kelompok upah pokok. Nah, gitu. Tetapi kita boleh juga membangun narasi baru, seperti kita dulu di Lampung. Kita sebut itu bahwa upah pokok itu adalah upah minimum gitu. Berapa UMP atau UMK itulah upah pokok. Kalau ada tunjangan berarti besarannya di luar upah pokok. Apakah itu tetap tidak tetap? Ya itu tergantung nanti hasil perundingan kawan-kawan gitu. Sehingga kita punya kesepemahaman bahwa upah pokok itu adalah upah minimum, gitu aja. Kita bangun pandangan kita gitu. Walaupun manajemen selalu berupaya memisahkan itu. Satu tunjangan tetap, satu tidak tetap. Sehingga pada akhirnya nanti kan menjadi ada keuntungan bagi manajemen, lembur menjadi upah pokok, tunjangan tetap, hitungan di BPJS sudah pokok dengan tetap. Itu banyak yang berkurang memang. Itu efeknya, dan itu manajemen selalu mencari mana yang lebih menguntungkan dia. Demikian, lanjut. Jadi padahal tambahkan sedikit melengkapi dikatakan Opung tadi. Ya, kalau tidak salah tangkap tadi dari teman yang di Sungai Bawang tersebut, aku bisa menangkap tunjangan tidak tetap, yaitu uang makan, dimasukkan menjadi tunjangan tetap, itu sudah menjadi nilai plus. Mengapa menjadi nilai plus? Ya, kalau dia sudah masuk menjadi tunjangan tetap atau digabung menjadi upah, artinya perhitungan BPJS dan segala macam kan dihitung dari upah pokok tersebut. Nah, pada akhir masa kerja kita nanti pensiun, perhitungan sudah berbeda daripada uang makan tersebut jadi jangan tidak tetap. Itu sedikit Pak Nen nambahin. Iya, terima kasih. Nah, itu jadi masukan-masukan untuk Bung Angga dan tim ya dalam rangka ini. Gitu. Memang, ya itu dia. Kalau aku lihat sih perusahaan tidak melakukan kesalahan dalam jumlah dan komponen upahnya, tapi ada kesalahan perusahaan kemungkinannya gitu seperti disampaikan Bung Dedi adalah pelanggaran terhadap perjanjian kerja, gitu ya. Kalau memang komponen upah uang makan tadi ada. Nah, tapi masukan dari kawan-kawan yang lain itu bisa menjadi tambahan bekal bagi Bung Angga dan kawan-kawan ketika menegosiasikannya. Baik, Ya Pak Nel, terima kasih. ya. Baik, kawan-kawan yang lain, apakah masih ada? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Terima kasih kawan-kawan ya untuk diskusi malam ini diskusi pertama kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa terus bikin diskusi. Untuk diskusi-diskusi internal kita ini, eh, kita bisa berganti-gantian sebagai narasumbernya gitu ya. Kita semua bisa deh. Ini tempat kita berlatih gitu. Berlatih jadi narasumber, berlatih menyampaikan materi. Artinya narasumbernya sendiri pun tidak harus ahli. Karena kita semua yang pesertanya juga bisa saling menambahkan dan saling melengkapi. Gitu. Itu aja kawan-kawan, aku sih yakin dengan terus kita berlatih dan terus kita berkumpul, maka Serikat akan semakin kuat. Oke, sampai jumpa lagi nanti di kegiatan-kegiatan yang lain. Sampai jumpa. Malam.
malam, Oke, selamat malam kawan-kawan. Malam, Pak. Malam.